warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatonah, absen 20. Perkenalkan, nama saya Ida Marsini, absen 12. Di sini kami akan bertausiah dengan tema pentingnya bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, sahabatku seiman yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan kami menyampaikan tausiah mengenai sebuah kunci kebahagiaan dan ketenangan hati, yaitu syukur. Definisi syukur: bersyukur adalah mengakui, memuji, dan menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuannya. Syukur memiliki 3 dimensi, yakni syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati yaitu mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah. Syukur dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, dan syukur dengan perbuatan adalah menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah, bukan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa ita adzana rabbuka lam syakartum la alzanakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Ayat ini adalah jaminan langsung dari Allah. Syukur adalah investasi. Ia tidak mengurangi, melainkan menambah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Pengabdian atau ibadah yang paling mudah dan mendasar adalah bersyukur. Syukur saat mendapat kesenangan atau nikmat yang tampak. Ketika mendapat rezeki, kesehatan, atau pekerjaan, kita cenderung mudah bersyukur. Jangan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi gunakan rezeki itu untuk bersedekah dan menolong orang lain. Gunakan kesehatan untuk beribadah dan berbuat kebaikan sebelum datang. Syukur saat mendapat musibah atau ujian. Ini adalah level syukur yang lebih tinggi dan sulit. Mengapa harus bersyukur saat diuji? Pertama, musibah menghapus dosa. Musibah adalah kesempatan Allah membersihkan dosa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, sakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karena. Kedua, melihat sisi positif. Syukuri bahwa ujian yang diberikan bukanlah ujian yang lebih besar. Misalnya bersyukur sakit ringan bukan sakit parah, bersyukur kehilangan harta bukan kehilangan iman. Ketiga, hati yang ridho. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Adalah bentuk syukur atas takdir Allah. Syukur atas nikmat yang sering terlupakan. Nikmat yang paling besar dan sering kita lupakan yaitu nikmat iman dan Islam. Tanpa ini, semua nikmat dunia tidak ada artinya. Yang kedua, bernafas. Kita bernafas 16-20 ribu kali sehari tanpa membayar. Jika oksigen harus beli, berapa harta yang harus kita keluarkan? Yang ketiga, keluarga, mata, tangan, kaki. Anggota tubuh yang sehat adalah kekayaan yang paling. Mari kita jadikan syukur sebagai gaya hidup. Syukur akan membawa kita pada ketenangan hati dan menjauhkan kita dari sifat takut. Ingatlah janji Allah, jika bersyukur akan ditambah. Mari kita mulai bersyukur dari hal kecil. Penerapan syukur di era digital. Di era digital ini,
Rasa syukur kita sering diuji ketika terlalu sering melihat highlight kesuksesan orang lain di media sosial. Alih-alih bersyukur atas apa yang kita miliki, kesehatan pekerjaan keluarga, kita malah sibuk membandingkan dan merasa kurang. Ini adalah bibit penyakit kurang syukur yang bisa mematikan hati. Syukur adalah kacamata yang mengubah apa yang kita menjadi cukup dan berkah. Mulailah bersyukur atas koneksi internet yang lancar, atas waktu berluang yang bisa kita gunakan untuk kebaikan, dan atas mata yang masih bisa membaca Al-Quran. Menjaga lisan di ruang digital. Lisan anggota tubuh paling berbahaya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di masa lalu, lisan adalah mulut kita. Di masa kini, lisan kita juga termasuk jemari kita di media sosial. Setiap ketikan, komentar, dan share adalah representasi dari lisan kita. Ulama berkata, "Al-qalam ka'asyar." Perkataan itu seperti padang. Jika sudah terbunuh, ia bisa melukai. Di era digital, luka itu bisa menyebar dan menghitung jari. Bahaya lisan digital atau ghibah, fitnah, namimah. Media sosial adalah tempat sesungguhnya ghibah atau membicarakan orang lain, fitnah, tuduhan palsu, dan namimah, adu domba. Sadarilah bahwa setiap postingan kita akan dimintai pertanggungjawaban apakah jemari kita menjadi saksi kebaikan atau saksi keburukan di hadapan Allah. Surah Qaf ayat 18 mengingatkan kita, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada dekatnya malaikat yang mengawal dan selalu hadir. Tips praktis menjaga lisan. 1. Sharing sebelum sharing tabayun. Jangan mudah menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenaran. 2. Terapkan prinsip. Berpikir, berdoa, baru berbicara atau bertindak di media sosial. Tanyakan apakah ini bermanfaat, apakah ini yang penting. 3. Jadikan akun digital sebagai ladang amal. Gunakan media sosial untuk membuat berbagai inspirasi atau sekedar menyebar salam atau senyum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.